Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Tak henti-hentinya ucapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Sang Empunya hati dan perasaan, Sang Empunya akal dan pikiran, Sang Khalik yang mampu menciptakan manusia dan menjadikan manusia menjadi makhluk paling sempurna di atas permukaan bumi. Pun sholawat dan salam senantiasa kita titipkan ke pangkuan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW dengan penuh harap, cinta dan kasih kita sampai ke beliau sehingga kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ribuan alhamdulillah sudah kita ucapkan sampai detik ini dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat terbesarnya ialah nikmat berada di bulan Ramadan, khusus pada tahun ini. Mari sejenak kita duduk dan merenungkan diri. Kita sudah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di umur yang kesekian ini, sudah berapa Ramadan yang kita lalui? Dari Ramadan yang kita lalui pula, sudah berapa Ramadan yang kita isi dengan kegiatan yang bermanfaat dan amal solih atau amal ibadah. Ikhwafillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin merangkum 10 amalan sunnah yang Rasulullah anjurkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Dua hal ini dijadikan oleh Rasulullah dan juga atas izin Allah dalam menjadi satu paket dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi seperti ini. Umatku, kata Rasulullah, niscaya akan selalu terjaga dalam kebaikan jika ia mengakhirkan sahur dan juga menyegerakan berbuka puasa. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini pula kita mampu merasakan sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam hal mengakhirkan sahur, kita bisa merasakan cintanya Allah kepada umatnya, kepada hambanya, bahwa Allah tidak ingin kita berlama-lama dalam kondisi lapar. Kemudian dalam menyegerakan berbuka puasa, Allah Maha Rahman ingin hambanya yang paling ia cintai untuk segera menuntaskan rasa lapar dan dahaga selama seharian pun berpuasa. Masya Allah wa syukurillah. Amalan yang ketiga, yakni berbagi menu iftar atau buka puasa. Atau mungkin sekarang sering kita dengar dengan bahasa berbagi takjil. Masya Allah, Islam itu sangat indah. Islam itu suka dengan sesama muslimnya jika dalam program kebaikan khususnya berbagi. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun dulunya juga melakukan hal yang sama. Bahkan sebelum Ramadan beliau membuat list nama sahabat-sahabat yang ingin berbagi makanan khususnya atau menu iftar di bulan Ramadan. Tidak perlu makanan mewah, tidak perlu makanan mahal. Cukup 1 atau 3 biji kurma saja atau bahkan kuah sup. Ketika kita bagikan ke tetangga, kerabat, teman, atau yang lainnya, kita sudah mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, barang siapa yang memberikan menu iftar atau berbuka puasa kepada orang yang berpuasa lainnya, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sama dengan orang yang ia berikan menu iftar tersebut. Amalan yang keempat, yakni salat tarawih. Salat tarawih ialah salat khusus yang hanya kita kerjakan pada bulan Ramadan, tidak untuk yang lainnya. Jadi salat tarawih ini limited edition khusus pada bulan Ramadan. Qala Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh harap untuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Itulah
Salat tarawih merupakan salah satu cara kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Amalan yang kelima, amalan selanjutnya, yakni memperbanyak doa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling banyak doa yang akan mustajabkan oleh Allah. Jadi banyak waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan yang insya Allah Allah anjurkan kepada kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, waktu-waktu mustajab dalam berdoa itu salah satunya ialah ketika kita ingin berbuka puasa. Jadi pada saat itu alangkah baiknya kita mendoakan keluarga kita, mendoakan saudara kita di belahan dunia lainnya, saudara semuslim, saudara sebangsa, saudara senegara. Contoh mungkin saudara kita di Palestina ataupun Suriah yang sedang kesusahan. Kemudian amalan selanjutnya yakni memperbanyak berinfak atau bersedekah. Sedekah yang paling baik kata Rasulullah SAW ialah sedekah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Rasulullah pun menjadi orang yang paling dermawan pada saat bulan Ramadan, karena beliau paham betul akan hakikat dan manfaat dari sedekah di bulan Ramadan. Karena ketika kita bersedekah tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun, malahan kita membantu saudara kita yang lainnya yang mungkin tanpa kita sadari mereka itulah yang paling membutuhkan uluran tangan kita. Amalan yang ketujuh yakni mengkhatamkan Al-Quran. Bulan Ramadan dan juga Al-Quran sangat erat hubungannya, karena bulan Ramadan merupakan momen diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan dari petunjuk itu serta menjadi pembeda antara hak dan yang batil untuk umat manusia. Kemudian dilanjutkan dengan amalan ke-8, yakni beriktikaf. Iktikaf merupakan kegiatan menetap di suatu tempat dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazimnya kita menetapnya di masjid-masjid terdekat. Rasulullah pun melakukan iktikaf bersama para istri dan anak beliau, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena ada suatu malam yang masih merupakan rahasia ilahi, yakni malam Lailatul Qadar, di mana semua orang berburu malam itu. Dan semoga kita semua mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Rasulullah pun bersama para istrinya mengerjakan berbagai ibadah, zikir, istighfar, salat sunnah, tilawatil Quran, dan lain sebagainya. Amalan ke-9 yakni melakukan ibadah umrah. Umrah ketika dilakukan di bulan Ramadan itulah momen yang paling baik. Dalam hadis Rasulullah SAW, umrah ketika dikerjakan pada bulan Ramadan pahalanya sebanding dengan haji bersama. Bayangkan, Masya Allah, pahalanya sebanding dengan haji dan juga melakukan haji bersama Rasulullah, orang yang paling sempurna, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang terakhir, sampailah kita ke penutup 10 amalan sunnah yang dikerjakan ataupun yang dianjurkan oleh Rasulullah kita kerjakan di bulan Ramadan, yakni memperbanyak berbuat baik. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ketika kita mengerjakan amalan sunnah pada bulan Ramadan itu akan sama atau sebanding dengan amalan fardu di bulan lain. Sedangkan amalan fardu di bulan Ramadan akan sama atau sebanding dengan 70 kali lipat amalan fardu di bulan lain. Ibadah atau hal kebaikan dalam Islam itu tidak susah kita mencarinya. Dan bahkan bulan Ramadan merupakan peluang emas bagi kita untuk menambah saldo-saldo kebaikan dalam rekening-rekening pahala kita. Semoga amalan kebaikan atau timbangan kebaikan nanti di yaumil hisab lebih berat daripada timbangan keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa terjaga dalam kebaikan dan semoga kita dapat menjumpai Ramadan tahun depan. Akhirul kalam, kesalahan diri saya pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.